Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan mentadabburi satu surah yang sangat penting untuk kita pahami makna-maknanya, yaitu surah At-Thalaq. Jadi surah At-Thalaq ini secara garis besar membicarakan tentang masalah talak dan apa-apa yang muncul daripada talak. Jadi talak ini memang disyariatkan di dalam Islam, tetapi talak ini adalah untuk solusi terakhir ketika dua belah pihak, suami dan istri, ini sudah nggak bisa lagi disatukan. Nah, kenapa demikian? Karena Allah memang tidak menyukai yang namanya talak. Jadi orang yang ingin melakukan pernikahan, maka dia ini wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk mempelajari bab talak ini. Karena bab talak ini adalah bab yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Langsung saja kita baca Suratul Thalaq Madaniyatun. Surah Thalaq Madaniyah. Jadi surah ini adalah surah Madaniyah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya itu adalah ithnata asyarata, yaitu ada 12 ayat. Baina yaday surah, kata pengantar tentang surah ini. Jadi pendahuluan tentang surah ini. Suratul Thalaq Madaniyatun. Surah Thalaq ini adalah surah Madaniyah. Yang dimaksud dengan surah Madaniyah itu adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wa qad tanawalat ba'dal ahkami tasyri'iyah al-muta'alliqah bi ahwali zaujaini. Kata beliau, surah At-Thalaq ini membahas tentang sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan kondisi-kondisinya zaujaini, suami istri. Kabayani ahkamit thalaq, seperti menjelaskan hukum-hukum thalaq as-sunni, thalaq sunni, wa kaifiyatihi, dan menjelaskan tentang tata cara thalaq sunni itu bagaimana. Wa ma yatarattabu 'ala thalaq, dan apa-apa yang muncul atas talak, minal iddah, daripada iddah, wan nafaqah, dan daripada nafaqah, was sukna, tempat tinggal, wa ajril murdi, dan upah wanita yang menyusui, ila ghairi ma hunalika, kepada yang lain-lainnya, min ahkamin, dari hukum-hukum yang lainnya. Jadi surah At-Thalaq ini membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kondisi-kondisinya suami istri, yaitu seperti thalaq dengan apa-apa yang muncul yang disebabkan daripada talak, yaitu seperti membahas tentang iddah, nafaqah, tempat tinggal, dan yang lain-lainnya. Kemudian watana walati surah al-karimah, dan surah yang mulia ini juga membahas fil bad'i, pada permulaannya, membahas tentang ahkamat thalaq, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan thalaq. Nah, thalaq ini ada dua, ada thalaq sunni dan ada thalaq bid'i. Jadi talak itu ada dua, ada thalaq sunni dan ada thalaq bid'i. Kalau thalaq sunni itu adalah talak yang sesuai dengan sunnah. Kalau thalaq bid'i itu adalah talak yang enggak sesuai dengan sunnah. Fa'amarat al-mu'minin bisuluki afdali turuq, sehingga surah ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bisuluki afdali turuq, supaya mereka menempuh jalan yang paling utama inda ta'adzur istimralil hayati az-zaujiyah, yaitu ketika tidak memungkinkan melanjutkan kehidupan perkawinan. Jadi dalam surah ini nanti akan dibahas, yaitu tentang cara-cara yang terbaik, cara-cara yang utama ketika rumah tangga sudah nggak bisa lagi dilanjutkan lagi, yaitu dengan cara
pisah tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan tanpa ada keributan dan tetap menjalin hubungan silaturahim. Nah, semuanya akan dibahas dalam surah ini nanti. Wada'at ila tatliki zaujah fil waqtil munasib, dan surah ini mendorong supaya mentalak istri pada waktu yang tepat, yaitu pada masa suci yang tidak ada jima pada waktu itu. Wa ala wajhil masyru', dan dengan cara yang disyariatkan. Wa huwa, yaitu adalah ayyutallikaha, yaitu suami mentalak istri tohiron dalam kondisi suci min ghairi jima, dengan tanpa jima. Thumma yatrukuha, kemudian suami meninggalkan istri ilang qidha'i iddatiha, sampai selesai masa iddahnya. Wa fi hadha tawjihil ilahi da'watun lirrijal ayatamahhalu wa la yusri'u fi fasli uraz zawjiyah. Wa fi hadha tawjih al ilahi, dan di dalam arahan atau tuntunan ilahi ini itu ada dakwatun, itu ada seruan lirijal, seruan kepada kaum laki-laki, ayatamahhalu, supaya mereka tidak tergesa-gesa, supaya mereka bersabar, wala yusri'u, dan supaya mereka tidak tergesa-gesa fi fasli urazawjiyah, yaitu di dalam memisahkan ikatan perkawinan. Yaitu di dalam tuntunan ilahi ini, yaitu di dalam surah At-Tolak ini, kandungan surah At-Tolak ini, diantaranya itu ada anjuran, seruan kepada laki-laki supaya mereka enggak tergesa-gesa di dalam menceraikan istri. Fa inna talak, karena sesungguhnya talak itu adalah abghadul halal ilallah, yaitu perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah. Walaula ad-daruratul qasriyah lama ubihat talak li'annahu hadmunul usrah. Kalau seandainya tidak ada keharusan yang memaksa, lama ubihat talak, niscaya talak itu enggak diperbolehkan. Li'annahu, karena sesungguhnya talak itu adalah hadmun lil usrah, itu menghancurkan keluarga. Jadi kalau seandainya enggak ada kondisi yang mengharuskan untuk talak, niscaya talak itu enggak diperbolehkan. Karena talak itu adalah hadmun lil usrah, itu adalah menghancurkan keluarga. Wa ta'ati surah ila ihsa'il iddah, dan surah ini juga mendorong kepada ihsa'il iddah, supaya menghitung iddah, lidabti intihaiha, untuk mengontrol selesainya masa iddah, li'alla takhtalito al-ansabu, supaya nasab-nasab jalur keturunan itu enggak bercampur. Wali alla yatulal amadu alal mutallaqati fayalhiquha ad-darar, dan supaya tidak menjadi panjanglah al-amadu, yaitu jangka waktu, alal mutallaqah, atas wanita yang ditalak, fayalhiquha ad-darar, sehingga menyusul kepada wanita yang ditalak tadi ad-darar, yaitu berupa kerugian, yaitu semakin panjang masa iddahnya. Wada'at ilal wukuf inda hududillah, dan surah ini juga mendorong kepada berhenti pada batasan-batasan Allah, wa adamil isyan wa adami isyani awamirihi, dan supaya tidak melanggar perintah-perintah Allah. Nah, langsung saja, wa khutimati surah bitahdzir, dan surah ini diakhiri bitahdzir, dengan peringatan minta anti hududillah, dari melampaui batasan-batasan Allah, wa darabat al-amthilata, dan surah ini juga memberikan contoh-contoh bil umamil baghiyati, yaitu dengan umat-umat yang melanggar, allati atat, yang memberontak,
umat-umat tadi memberontak an amrillah dari perintah Allah. Wa madza qad dan apa-apa yang mereka rasakan minal wabal daripada bencana, wattimar dan daripada kehancuran. Summa asyarat kemudian surah ini memberikan isyarah ila qudratillah kepada kekuasaan Allah fi khalqis sab'i samawatin tibaq di dalam menciptakan 7 lapis langit wa khalqil ardin dan di dalam menciptakan bumi-bumi 7 lapis bumi. Wa kulluha dan seluruhnya itu adalah barohin. Itu semua adalah bukti-bukti, dalil-dalil ala wahdaniyati rabbil alamin atas kemahaesaan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini untuk mengawali daripada pembacaan tafsir surah At-Tolaq, yaitu bersama dengan tafsir Safwatut Tafasir. Semoga bermanfaat.